Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada video matrik bagian 3. Sebelumnya pada video matrik bagian 2, kita sudah belajar tentang operasi pada matrik. Untuk video matrik bagian 3 ini, kita akan belajar tentang apa ya? Coba kita lihat. Matrik bagian 3. Pada bagian 3 akan kita pelajari determinan dan inverse matrik. Di sini nanti akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama determinan dan inverse matrik ordo 2 kali 2 dan determinan dan inverse matrik ordo 3 kali 3. Kita mulai saja dengan determinan dan inverse matrik ordo 2 kali 2. Kita awali dengan determinan matrik 2 kali 2. Misalkan matrik A, A, B, C, D. Determinan dari matrik A dapat dinyatakan det A, determinan matrik A, atau bisa kita lambangkan dengan seperti tanda nilai mutlak. Cara menghitungnya, kalikan elemen pada diagonal utama atau entry matrik pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen pada diagonal samping. Jadi AD kurangi dengan BC. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Tentukan determinan dari matrik 3 min 2, 3 min 1. Determinan matrik A sama dengan, kita hitung saja, 3 kalikan min 1 dikurangi dengan min 2 kali 3. Hasilnya min 3 ditambah 6, sehingga diperoleh 3. Berikut ini sifat-sifat determinan matrik. Jika matrik A dikalikan matrik B, kita hitung determinannya, maka hasilnya sama dengan determinan matrik A kali dengan determinan matrik B. Sifat yang kedua, determinan matrik A itu sama dengan determinan dari transpos matrik A. Yang ketiga, jika determinan A itu ini dan K itu bilangan real, maka determinan dari perkalian K kali matrik A itu akan sama dengan K kuadrat kali determinan matrik A. Jika A kalikan B sama dengan C, ini merupakan perkalian matrik A kali matrik B sama dengan matrik C, maka determinan matrik A itu akan sama dengan determinan matrik C dibagi dengan determinan matrik B. Dan determinan matrik B itu sama dengan determinan matrik C dibagi dengan determinan matrik A. Selanjutnya kita gunakan determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Langkah-langkahnya yang pertama, kita ubah dulu SPLDV-nya menjadi bentuk matrik. Seperti ini. Bagian depan ini adalah matrik koefisien. A, B ditaruh di sini. Kemudian C, D kita taruh di sini. Di sini X, Y. Kemudian E sama F kita taruh di sini. Langkah berikutnya kita akan menghitung nilai D, Dx, dan Dy. D itu adalah determinan dari matrik koefisien. Untuk Dx,
Mirip dengan matrik koefisiennya, bagian A sama C kita ganti dengan EF. Jika kita mau mencari DY, mirip dengan D ini, tetapi bagian yang sebelah sini kita ganti dengan EF. Langkah selanjutnya, kita bisa menghitung nilai X dan nilai Y menggunakan rumus X sama dengan dX per D, Y sama dengan DY per D. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 4X plus 3Y sama dengan 1 dan 3X plus 5Y sama dengan 9. Berarti kita harus mengubah SPLDV ini menjadi bentuk matrik. Matrik koefisiennya 4, 3, 3, 5. Kita lihat saja. 4, 3, 3, 5. XY. Kemudian ini 1 dan 9. Ini angka 1, ini 9. Setelah terbentuk matrik seperti ini, kita mulai mencari D. Determinan dari matrik koefisiennya 4, 3, 3, 5. Berarti nilai determinannya 4 kali 5 kurangi dengan 3 kali 3. Hasilnya 20 kurangi 9 sama dengan 11. Untuk dx, tadi mirip dengan D, hanya saja bagian dari koefisien X kita ganti dengan 1 dan 9. Sehingga nilai dx 5 kurangi dengan 27. Hasilnya negatif 22. Untuk DY, mirip dengan D, hanya bagian Y. Koefisien Y tadi kita ganti dengan 1, 9. Kita kalikan 4 kali 9, kurangi dengan 1 kali 3. 36 kurangi 3 sama dengan 33. Langkah selanjutnya kita cari nilai X. X diperoleh dari dx dibagi dengan D. Min 22 bagi 11 ketemunya negatif 2. Untuk Y diperoleh dari DY dibagi dengan D. 33 bagi 11 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 2,3. Selanjutnya, inverse matrik ordo 2 kali 2. Misalkan A-nya, matrik A itu A, B, C, D elemennya. Inverse matrik A dinotasikan seperti ini. Inverse matrik A. Dengan rumus, inverse matrik A itu sama dengan 1 per AD min CD. Kemudian sebelah sini dinamakan dengan adjoin. Untuk mendapatkan adjoin ada langkah-langkah cari minor, cari kofaktor. Kebetulan di sini kita belum membahas tentang kofaktor. Untuk sementara kita gunakan cara begini saja. AD itu kita tukar, D-nya taruh di sini, A-nya ditaruh di bawah. Jadi D sama A ini kita tukar. Untuk B sama C, letaknya tetap, hanya saja kalau B-nya negatif, di sini jadi positif, kalau positif jadi negatif. Begitu juga entry yang C. Jika positif berubah jadi negatif, jika negatif berubah jadi positif. Kalau kita perhatikan di bawah sini ada AD min CD. Tadi sudah kita pelajari, AD min CD adalah determinan. Maka ini bisa saya ganti dengan tulisan determinan matrik A.
Contohnya, tentukan inverse dari matrik A. Matrik A-nya seperti ini. Kita cari inverse-nya. Ini matrik A, kita cari inverse-nya. 1 per AD, berarti 3 kali min 1. Dikurangi dengan min 2 kali 1. Selanjutnya untuk adjoinnya 3 sama min 1 kita tukar tempatnya. Berarti min 1 jadi di sini, 3-nya yang di bawah. Ini ada min 2. Karena ini negatif, di sini jadi positif. Kemudian ini 1, positif berubah jadi negatif. Kita hitung dulu determinannya. Min 3 ditambah 2. Hasilnya min 1. 1 dibagi min 1, min 1. Sekarang kita kalikan min 1 dengan adjoinnya. Min 1, ini min 1, jadinya 1, min 2, 1, min 3. Demikian tadi contoh mencari inverse matrik 2 kali 2. Berikutnya ada beberapa definisi. Yang pertama, matrik A disebut dengan matrik non-singular jika determinan A tidak sama dengan 0. Jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka namanya matrik non-singular. Kemudian yang kedua, matrik A disebut matrik singular jika determinan A sama dengan 0. Kalau determinannya 0, maka tidak akan punya inverse. Kita lihat saja tadi, rumus inverse itu seperti ini. Jika determinannya ini 0, maka inverse A ini tidak akan ada. Jadi, jika determinannya 0 atau disebut dengan matriks singular, maka tidak akan punya inverse. Definisi yang ketiga, inverse matrik A ini jika dan hanya jika A kalikan inverse-nya A itu akan sama dengan inverse-nya A kali A itu sama dengan identitas. Jadi inverse A ini bisa disebut inverse A itu kalau A kali inverse-nya sama dengan inverse kalikan A itu menghasilkan matrik identitas. Selanjutnya sifat-sifat inverse matrik. Jika ini adalah inverse matrik A, maka kalau di inverse lagi, inverse matrik A kita inverse lagi hasilnya adalah matrik A. Jika ini inverse matrik A, ini inverse-nya matrik B, maka kalau ada perkalian antara matrik A dan B, matrik A dikalikan B, kemudian hasilnya dicari inverse-nya, hasilnya akan sama dengan inverse matrik A kali inverse matrik B. Selanjutnya persamaan matrik. Persamaan matrik ada dua bentuk umum. Yang pertama AX sama dengan B, yang kedua XA sama dengan B. Kita lihat dulu yang pertama. Kalau dalam perhitungan biasa, A kali X sama dengan B, X-nya itu B dibagi A. Tapi karena di sini matrik tidak bisa seperti itu. Kita harus mengubah bagaimana caranya sebelah sini menjadi matrik identitas kalikan matrik X. Maka kalau A biar bisa menjadi identitas, kita kalikan saja dengan inverse-nya A. A kali dengan inverse-nya A. Kalau ruas kiri kita kalikan inverse-nya A, ruas kanan juga sama. Kita kalikan inverse-nya A. Hati-hati mengalikannya karena perkalian matrik tidak bersifat komutatif. Kalau sebelah sini mengalinya dari kiri, maka yang ruas kanan juga harus dari kiri.
inversnya A dikalikan A hasilnya adalah matrik identitas. Matrik identitas dikalikan dengan matrik X hasilnya adalah X. Sehingga kita peroleh X itu sama dengan inversnya A kalikan B. Jadi jika ada persamaan matrik bentuknya matrik A kalikan matrik X sama dengan matrik B, matrik X itu akan sama dengan inversnya matrik A kalikan dengan B. Bentuk yang kedua, XA sama dengan B. Sama seperti tadi, A-nya kita ubah biar bisa menjadi matrik identitas. Maka kita kalikan saja dengan inversnya A. Begitu juga ruas kanan. Di sini karena ruas kirinya mengalihkan dari kanan, maka yang ruas kanan sama. Kita kalikan juga dari kanan. A kali inversnya A adalah matrik identitas. Jadi, matrik X kalikan matrik identitas sama dengan matrik B kalikan inversnya matrik A. Matrik X kalikan matrik identitas hasilnya adalah matrik X. Sehingga penyelesaian dari X kalikan matrik A sama dengan B, maka matrik X itu sama dengan matrik B kalikan dengan inversnya matrik A. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini, SPLDV ini. Langkah pertama kita ubah dulu SPLDV ini menjadi bentuk matrik. Setelah menjadi bentuk matrik, akan terlihat bentuk begini. Sebenarnya bentuk ini mirip dengan bentuk persamaan matrik yang pertama. AX sama dengan B, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan inversnya A dikalikan dengan matrik B. Maka ini nanti kita cari dengan cara seperti itu. XY sama dengan, ini adalah inversnya matrik koefisien ini, kemudian kita kalikan dengan matrik 19. Kita mulai dengan XY ini sama dengan inversnya A. Inversnya A berarti 1 per determinannya 4 kali 5 dikurangi dengan 3 kali 3. Ajoynya 5 sama 4 kita tukar, 3 jadi min 3, 3 yang ini juga menjadi min 3. Kalikan dengan 19. 4 kali 5, 20, 3 kali 3, 9. 20 kurangi 9, 11. Karena kebetulan hasil di sini bentuknya pecahan, maka akan lebih mudah menghitungnya kalau ajoynya kita kalikan dulu dengan matrik ini. Kita ingat cara mengalihkan matrik pada matrik bagian 1. 5 kali 1 ditambah min 3 kali 9. Yang bawah min 3 kali 1 ditambah 4 kali 9. Sehingga nanti akan ketemu 5 kurangi 27 min 22 min 3 tambah 36 33. Baru kita kalikan dengan 1/11. Sehingga hasilnya XY itu min 2, 3. Maka bisa disimpulkan X-nya itu min 2 dan Y-nya 3. Jadi himpunan penyelesaiannya min 2,3. Determinan dan invers matrik ordo 3 kali 3. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Misalkan matrik A-nya ini, maka determinan dari matrik A ini bisa kita cari menggunakan aturan Sarus. Caranya,
kita letakkan saja di sini semua elemen atau entry dari matriks A. Kemudian kita tambahkan di sini dua kolom yang pertama dari matriks A tadi. Kemudian kita ikuti dulu garis yang merah ini. A11 kalikan A22 kalikan A33 ditambah dengan A12 kalikan A23 kalikan A31 ditambah A13 kalikan A21 kalikan dengan A32. Berikutnya dikurangi dengan A31 kali A22 kalikan A13. Dikurangi A32, A23 kalikan dengan A11. Kemudian dikurangi lagi dengan A33 kali A21 kali A12. Contohnya, tentukan determinan dari matriks P. Determinan matriks P akan kita cari menggunakan aturan Sarus. Kita letakkan saja elemen-elemen dari matriks P di sini, kemudian kita tambahkan dua kolom pertama dari matriks P. Kolom pertamanya 212, kita taruh di sini, kolom keduanya 3, min 1, 4, kita taruh di sini. Determinan P sama dengan, kita ikuti yang hitam dulu. 2 kali min 1 kali 2 ditambah 3 kali 5 kali 2 ditambah 0 kali 1 kali 4. Berikutnya kita ikuti garis yang merah dengan cara mengurangkan. Dikurangi dengan 2 kali min 1 kali 0. Dikurangi dengan 4 kali 5 kali 2. Dikurangi dengan 2 kali 1 kali 3. Kita hitung sekarang. 2 kali min 1 kali 2, min 4. 3 kali 5 kali 2, 30. 0 kali 1 kali 4, 0. 2 kali min 1 kali 0, 0. 4 kali 5 kali 2, 40. 2 kali 1 kali 3, 6. Min 4 ditambah 30, 26. Ditambah 0, 26. Dikurangi 0, 26. Dikurangi dengan 40, min 14. Dikurangi 6, min 20. Jadi determinan matriks P min 20. Selanjutnya inverse matriks ordo 3 kali 3. Misal matriks A. Maka inverse matriks A ditulis seperti ini. Dengan rumusnya, inverse matriks A itu sama dengan seperdeterminan A kalikan dengan adjoint matriks A. Adapun langkah-langkahnya untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3 adalah 1. Menentukan determinan. Karena sebelumnya kita sudah membahas cara menentukan determinan, di sini tidak saya bahas lagi. Langkah kedua, menentukan minor. Minor entry AIJ atau elemen AIJ dinotasikan dengan MIJ. Didefinisikan sebagai determinan dari submatriks A yang berordo N-1 kali N-1 setelah baris ke I dan kolom ke J-nya dihilangkan. Berarti kalau kita mau mencari minor entry A11, baris pertama kita coret, kolom pertama kita coret.
Maka M11 itu sama dengan determinan dari ini yang tidak dicoret. A22, A23, A32, A33. Menentukan kofaktor sebagai langkah ketiga. Kofaktor suatu entry baris ke I kolom ke J dari matrik A dilambangkan dengan KIJ sama dengan -1 pangkat I tambah J kalikan dengan minor IJ. Jadi kalau kita nyari K11 itu sama dengan -1 pangkatkan saja dengan 1 tambah 1 kali minor 1 1. Langkah keempat, menentukan adjoin. Matrik adjoin dari matrik A dilambangkan dengan ini adalah transpos matrik kofaktor A. Jadi tadi kita menentukan kofaktor, kemudian akan ketemu matrik kofaktor. Matrik kofaktor itulah kemudian kita transpos sehingga didapat adjoin. Langkah kelima, menentukan inverse. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kita lihat saja contohnya. Tentukan inverse dari matrik P. Ini matrik P-nya. Langkah pertama, mencari determinan dari matrik P. Di sini tidak saya hitung lagi. Kebetulan contohnya sama dengan yang kita bahas tadi. Waktu kita mencari determinan P sama dengan -20. Langsung saja ke langkah kedua, mencari minor. Minor 1, 1. Berarti determinan dari matrik P yang elemen baris pertama, kolom pertamanya sudah dihilangkan. Jadi tinggal -1, 5, 4, 2. Sama dengan -1 kali 2, -2. Dikurangi dengan 5 kali 4, 20. Hasilnya -22. Minor 1, 2. Berarti baris pertama, kolom kedua dihilangkan. Tinggal determinan 1, 5, 2, 2. 2 kurangi 10, -8. Minor 1, 3. Berarti baris pertama, kolom ketiga dihilangkan. Sehingga tinggal elemen 1, -1, 2, 4. Sehingga determinannya 4 dikurangi -2 sama dengan 6. Untuk minor yang lain caranya sama. Berikutnya kita cari kofaktornya. K11 sama dengan -1 pangkat 1 tambah 1 kalikan minor 1, 1. Tadi sudah dihitung minor 1, 1 itu nilainya -22. Sehingga K11 -1 pangkat 2, 1 kalikan -22 hasilnya -22. Untuk kofaktor 1, 2 berarti -1 pangkat 1 tambah 2 kalikan minor 1, 2. Tadi sudah dihitung nilainya -8. -1 pangkat 3 -1, -1 kali -8, 8. Kofaktor 1, 3. -1 pangkat 1 tambah 3 kalikan minor 1, 3. Minor 1, 3-nya 6. -1 pangkat 4, 1. 1 kali 6, 6. Untuk perhitungan kofaktor yang lain caranya sama. Setelah dihitung semua nilai kofaktor, kita bisa menemukan matrik kofaktornya. -22, 8, 6. -6, 4, -2. 15, -10, -5. Inilah matrik kofaktor.
Berikutnya kita cari adjoin. Adjoin adalah matrik kofaktor yang ditranspos. Jadi matrik ini kita transpos. Ketemulah adjoin. Sebagai langkah terakhir, kita mencari inversnya. Gunakan rumusnya tadi. Inverse matrik P itu sama dengan seperdeterminan P kalikan adjoin P. Inverse matrik P itu sama dengan 1 per determinan P tadi sudah kita cari nilainya min 20. Adjoinnya ini. Tinggal kita kalikan saja adjoin ini dengan 1 min 20. Ini hasilnya. Sebagai latihan, di sini ada 2 soal. Silahkan diselesaikan menggunakan apa yang sudah kita pelajari tadi. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran matrik pada video matrik bagian 3 ini. Video matrik bagian 3 ini merupakan video terakhir dari rangkaian video matrik. Jika masih ada kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.